Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini seperti biasa saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita terus mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Dan tentunya maksud dan tujuan daripada kesaksian ini adalah untuk mengedukasi kita, menuntun kita, memberi kita semangat supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kesaksian daripada seorang muslimah ini, yang mana sejak dari kecil menjadi seorang yang taat melakukan ajaran agamanya, setia melakukan kegiatan-kegiatan pengajian, dan ternyata bahwa Tuhan mau memilih, mau memanggil dia menjadi pengikutnya. Dan sebelum percaya kepada Yesus Kristus, dia diperhadapkan terhadap berbagai macam tantangan, kesulitan, ujian-ujian iman. Dan setelah itu Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupnya. Akhirnya dia lalu kemudian memutuskan untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Saya akan ceritakan bagaimana saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Pada saat itu waktu saya kecil, saya sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan di uh, ya pengajian lah ya Pak ya. Tapi Ya. pada saat itu karena saya masih kecil, tiba-tiba saya mimpi mimpi itu di tempat ibadah. Saya ngeliat jam begitu besar. Terus dalam mimpi saya tiba-tiba ada ada yang berbicara dari jam itu, bilang kalau saya mau masuk neraka, katanya gitu. Padahal kan pada saat itu posisi saya mau mengikuti lomba besoknya. Oke, saya abaikan, tapi sampai saat ini saya masih ingat sama mimpi itu. Lanjut ketika di tahun 2009 saya kehilangan ayah saya. Pada saat itu saya hanya tinggal dengan ibu dan kakak saya. Keyakinan yang kami anut masih sama, uh, juga nggak ada perubahan ataupun petunjuk pada saat itu, masih sama. Saya menjalankan keyakinan yang dianut oleh orang tua dan kakak saya sejak lahir. Di tahun 2013 kebetulan saya hidup atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan pertemanan dengan berbagai keyakinan. Jadi keyakinan teman-teman saya tidak tidak seluruhnya sama, dan di 2013 itu juga saya terkena musibah. Musibah apa pada saat itu? Yaitu ibu saya terkena stroke. Saya merawat ibu saya sama kakak saya pada saat itu. Saya sambil bekerja, sambil mengurus ibu saya yang terkena stroke. Di situ saya jadi punya banyak lebih waktu untuk beraktivitas di luar kegiatan kerja. Karena pada saat itu selain saya kerja, saya urus ibu saya yang sakit. Saya juga kalau weekend nggak pernah kemana-mana, jadi hanya ada di rumah saja. Tuh, pada saat itu kan kondisi hati sakit ya, ngelihat seorang ibu sakit, terus saya rawat sendirian karena kakak saya harus kerja. Saya punya banyak waktu buat berpikir, uh, bukan berpikir ya, merenungkan segala nasib. Kok rasanya saya diuji segitu dalam ya Tuhan. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke. Dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi? Ketika teman-teman seusia saya
uh, sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Saya weekend juga nggak bisa main kemana-mana. Cuma bisa di rumah rawat ibu saya yang sakit. Terus terus di sana ada satu teman yang terus mendampingi saya. Jadi pada saat itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya bekerja, saya sempat berhenti kerja, urus mama saya selama 3 bulan sampai betul-betul pulih, bisa bisa makan sendiri. Setelah 3 bulan saya akhirnya keterima kerja, saya sempat galau, ini siapa yang harus kontrol mama saya. Ya maksudnya saya berterima kasih dengan rekan saya pada saat itu. Dia yang membantu saya secara tidak langsung menjaga, mengontrol mama saya. Jadi dia yang kasih makan mama saya, karena pada saat itu benar-benar cuma saya yang rawat. Terus apa hubungannya pada saat itu saya seperti dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Teman saya ini yang seolah menggambarkan pribadi Yesus yang benar-benar membuat saya tersentuh dan tergerak. Hati saya ingin ikut ibadah pada saat itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman saya ini bilang, saya mau gereja siang, mau ikut nggak? Dia bilang gitu. Terus saya sebenarnya ragu karena pada saat itu saya masih menganut Islam. Terus saya bilang, oh enggak, kalau mau gereja ya gereja aja gitu kan, gereja. Akhirnya dia gereja. Terus di minggu selanjutnya dia bilang, oh hari Minggu saya nggak bisa sama kamu nih, buat temenin ibu saya mau gereja. Terus saya bilang, kamu gereja jam berapa? Terus dia bilang, gereja jam segini. Oh ya udah, nanti saya bilang kakak saya mau ikut sama kamu. Terus teman saya kaget kan, mau ikut gereja? Nggak apa-apa, saya pengen ikut gereja sama kamu. Pada saat itu saya ikut gereja. Saya juga banyak mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta di gereja teman saya itu. Singkat cerita, kondisi ibu saya semakin memburuk di tahun 2015. Saya juga sudah kehilangan komunikasi dengan teman saya. Perjalanan saya juga mengenal pribadi Yesus pada saat itu juga terputus. Saya tidak banyak mengikuti aktivitas gereja. Tapi di tahun 2019 atau 2020, di tahun 2020 saya lagi itu kondisi mama saya sudah meninggal, karena di tahun 2015 ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015, tepatnya tanggal 25. Di tahun itu saya benar-benar merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Rasanya kayak beda aja dari ketika ada ibu, meskipun rasanya waktu itu saya nggak punya tujuan juga, karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Tapi
ketika di tahun 2015 itu saya coba cari kesibukan untuk kerja sambil event-event SPG gitu. Lalu di tahun 2020 mungkin karena saya merasa kangen banget sama mama saya, tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu sama ibu saya, dan di mimpi itu saya ngelihat ada satu bangunan di bukit yang benar-benar bagus banget. Saya ketemu ibu saya, dan waktu itu di dalam mimpi ibu saya benar-benar cantik, pakai baju putih-putih. Terus saya tanya, saya deketin, "Mama," saya dalam mimpi itu bukan bilang, "Mah, saya kangen," gitu, bukan. Padahal dalam hati saya tuh, saya benar-benar kangen sama ibu saya. Tapi saya di mimpi itu malah bilang, "Mah, eh, bangunan itu kok bagus," aku bilang. "Itu apa?" Terus di situ mama saya bilang, "Itu Pentakosta." Terus saya bilang, "Pentakosta?" Selama saya mempelajari Kristen itu, saya nggak tahu itu Pentakosta apa. Terus saya diam di mimpi. Tiba-tiba kebangun, setelah terbangun saya lihat sudah jam 8 pagi. Terus pada saat itu kebetulan ada teman saya yang Kristen. Saya tanya, eee, oh, dia lagi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada saat itu. Eee, terus saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan, terus saya bilang, "Oh, Pentakosta itu apa ya?" Dijelaskanlah sama teman saya ini, "Kok bisa mimpi itu?" Terus saya bilang, "Saya juga nggak tahu, saya tiba-tiba minta mimpi itu aja, padahal sebelumnya saya nggak pernah dengar itu apa sih?" Gitu kan. Terus lanjut, mmm, pada saat itu ada teman saya juga yang kebetulan, sedang mempelajari Kristen sama dengan saya, terus dia ajak, "Kamu gereja bareng nggak di tempat saya?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Oh, boleh deh, saya juga pengen tahu nih, maksudnya, barangkali ada memang, petunjuk dari Tuhan melalui mimpi saya, atau panggilan dari Tuhan melalui mimpi untuk saya, eee, ikut di kegiatan rohani Kristen." Pada saat itu saya mengikuti, teman saya gereja di tempat yang sama. Di situ pun saya belum terlalu ini ya, belum terlalu, eee, mendalami gitu. Pada saat itu yang sampai pada akhirnya saya bergerak untuk, masuk Kristen barulah di tahun 2021 di gereja GPPK CLC. Itu karena saya merasa bahwa kenapa saya bisa teryakinkan, itu karena saya merasa bahwa selama ini banyak keajaiban Tuhan yang tidak pernah saya kira. Ya, salah satunya melalui mimpi itu saya diberikan petunjuk seolah mama saya ingin saya berada di jalan Tuhan. Saya menyimpulkannya seperti itu, kenapa? Ya itu karena yang saya percayai, terlepas dari orang percaya atau tidak dengan cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya, yang itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang bahwa Kristen adalah agama yang saya rasa uh, baik buat saya, karena saya banyak melalui
cobaan, ujian, dan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang baik dengan saya, itu melalui ajaran Yesus Kristus. Saya selama ini dikuatkan oleh teman-teman saya Kristen. Saya merasa seperti mereka memberikan pelajaran hidup melalui perilaku secara langsung gitu, nggak hanya teori aja gitu, mempraktekannya langsung ke saya. Dan saya merasa semenjak saya masuk Kristen pun, saya seperti diberkati banyak kasih sayang. Seperti apa yang selama ini saya rasa hilang, seperti ada kembali gitu. Kalau misal teman-teman bilang bahwa, oh kamu masuk Kristen ya karena kamu kehilangan kasih sayang dari orang tua, terus kamu merasa Tuhan itu nggak ada buat kamu. Ya salah. Justru saya merasa Tuhan itu ada melalui teman-teman saya yang percaya gitu. Saya merasa selama ini diberkati banyak hal itu karena selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang percaya gitu. Kalau misal teman-teman saya yang kemarin bilang atau yang merasa bahwa pilihan saya salah, kenapa ketika saya pada saat itu kehilangan, tidak ada yang mencoba mendekatkan diri ke saya untuk sekedar mengingatkan. Malah justru orang yang percaya yang justru mengingatkan saya sampai membuat saya juga ikut percaya. Ya mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman melalui video ini. Saya bukan selama ini saya bukan sedang mengkhianati Tuhan saya. Tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya. Terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa kok sangat ini ya, sangat saya tersentuh membaca ini. Dari banyaknya ujian yang selama ini saya tanggung. Yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Banyak hal yang bikin saya akhirnya memutuskan meyakini ajaran Yesus itu, salah satunya melihat
contoh uh, dari perilaku keluarga yang menganut keyakinan Kristen. Saya merasakan kasih Tuhan itu ya lebih banyak melalui contoh berperilaku mereka gitu. Saya tidak menutupi hal tersebut karena memang itu salah satu yang menjadi faktor utama selain dari faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin untuk teman-teman saya yang kemarin sudah membantu saya dalam artian ada pada saat saya kondisi sulit untuk merawat ibu saya berterima kasih karena melalui teman-teman saya itu saya akhirnya bisa melalui banyak ujian tanpa merasa putus asa. Karena kalau bisa dibilang, saya dulu merasa sudah sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena saking tidak ada yang mendampinginya pada saat itu. Tidak ada yang mencoba mendekatkan diri pada saya gitu pada saat itu. Untuk sekedar menguatkan atau mengingatkan gitu. Hal baik. Dan pada saat saya waktu itu lagi kenapa bisa viral di TikTok juga saya kaget ya. Pada saat itu saya mendengarkan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagi viral banget lagunya kan di TikTok tuh saya kok lucu lihatnya saya kayak anak-anak kecil yang nyanyiin tuh saya tanya ke teman saya ini lagu apa itu biasanya lagu anak-anak sekolah minggu yang nyanyiin gitu. Oh, saya bilang terus saya itu mungkin kalau untuk orang yang sekilas hanya mendengar musiknya aja mungkin hanya lucu-lucuannya aja gitu kan karena di remix musiknya gitu. Tapi kalau saya jauh lebih daripada itu, saya mendengarkan liriknya Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya selama ini selalu diingatkan banyak hal baik dan Tuhan Yesus mengingatkan melalui orang-orang yang tepat bagi saya. Kalau saya flashback lagi selama ini, saya merasa kehilangan sosok keluarga saya. Ya, pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya pada saat itu tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan mertua kakak saya karena pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun, kakak saya kehilangan suaminya. Dan pada saat itu yang menanyakan kabar secara intens, saya tinggal dengan siapa, kakak saya bagaimana, keponakan saya bagaimana kondisinya, itu hanya mertuanya saja. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya.
Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama. Itu saya melihat secara langsung tanpa ada tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya dibaptis di Agustus 2021 itu karena saya merasa semakin yakin diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya ya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun yang notabene kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya sedetail dan seintens keluarga kakak ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih masih apa ya, masih nggak nyangka melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Dan sampai hari ini juga saya masih terus belajar karena saya harus berproses lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga semakin hari semakin yakin bahwa saya sudah ada di jalan yang baik menurut saya. Meskipun tidak mudah yang saya lewati. Karena melalui video yang viral, ya banyak juga cibiran yang mengatakan bahwa saya meyakini keyakinan saat ini itu hanya karena berdasar pengalaman saja. Dalam artian saya tidak punya bukti kuat bahwa apa yang saya yakini ini terbaik di mata mereka. Tapi saya kadang balesin sih chat-chat dari mereka yang bilang bahwa kepercayaan saya ini menyimpang dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa kepercayaan itu tidak pernah bisa diperdebatkan karena judulnya saja kepercayaan. Nggak mungkin kamu nggak percaya dan saya percaya harus didebatin, nggak bisa. Semuanya itu melalui proses dan tidak semua orang melalui proses yang sama dengan saya. Ya bisa ditarik kesimpulannya bahwa hanya orang-orang yang Tuhan pilih yang bisa menganut ajaran kasih Tuhan. Itu pun saya tidak dalam waktu 1-2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk dibaptis seperti itu. Mungkin kalau untuk dari saya cerita pengalaman pada akhirnya saya menganut Kristen segitu sih Pak. Dari saya pribadi untuk teman-teman semua yang percaya, terus berkati teman-teman kita yang perlu akan kita di kehidupannya, dan juga untuk teman-teman yang belum percaya untuk saat ini, percayalah bahwa
keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan sampai kapanpun. Keyakinan itu tidak akan pernah bisa diperdebatkan. Tapi dengan kuasa Tuhan akan ada jalan yang bisa menuntun kita ke ajaran Tuhan Yesus Kristus, seperti pengalaman saya. Jadi jika ada teman-teman saya yang sampai saat ini masih memperdebatkan keyakinan saya saat ini, saya memohon maaf karena ini keputusan saya pribadi, apa yang saya percayai itu tidak akan pernah bisa saya paksakan kepada teman-teman. Ya, demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat. Kiranya ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga kita juga akan senantiasa dikuatkan, semakin kita bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga dalam menjalani kehidupan beriman kita tidak ada apapun yang akan menggoyahkan iman kita, bahkan akan memisahkan kita dari Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan tentunya kita berharap, kita berdoa, bahkan kita jangan berhenti untuk terus beritakan Injil supaya semakin banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.